Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita masuk bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bab qali ma sya'allah wa syi'ta. Bab firman perkataan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. An Qutailata anna Yahudiyan ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal innakum tusyrikuna taquluna Masya Allah wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bah. Famarahum an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah wa yaqulu ma syaa thumma syi'ta. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu. Dari Qutailah bahwasanya seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, sesungguhnya kalian berbuat syirik. Kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta, Allah, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kau kehendaki. Dan kalian juga mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka, itu para sahabat, apabila mereka ingin bersumpah untuk mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Rabb, ya, pemilik Ka'bah ini, dan agar mereka mengatakan masya wa thumma syi'ta, apa yang Allah kehendaki kemudian apa yang engkau kehendaki. Baik, kemudian qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, Iqra Wildan. Apa? Sogoron. Bintu soy, apa di situ bacanya? Soif. Ada yanya. Soifi. Ya, Soifi al. Terus Wildan Al-Juhaniyah. Al-Juhaniyah radhiyallahu anha qalu masya Allah wa syi'ta ay ma hukmu takallumi bidzalika hal yajuzu amla wa idza kana la yajuzu fa huwa syirkun awla. Baik, kita baca dulu. Kata Syekh Shalih Fauzan, kesesuaian bab ini untuk kitab tauhid, an hadzal bab, bahwasanya bab ini masuk pada bab firman Allah Ta'ala fala taj'alu lillahi andada, dan telah berlalu penjelasan kesesuaiannya. Kemudian tarjamah biografi rawi. Qutailah adalah Qutailah didomahkan qafnya wa fathita, dan difathahkan ta'nya musagharan, tasghir ya, bentuknya Qutailah, bukan qatil tapi Qutailah bintu Soifi al-Juhaniyah, sahabiyah, beliau adalah sahabat Nabi SAW dari kalangan wanita. Kemudian perkataan Masya Allah wa syi'ta ay ma hukmu takallum bidzalik, yaitu maksudnya apa? Apa hukum berbicara dengan perkataan itu? apakah boleh atau tidak, ya.
Wa idza kana la yajuz, dan apabila tidak boleh, fahuwa syirkun aula, apakah masuk kategori syirik atau bukan? Ya. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, boleh atau tidak? Pertanyaan kedua, kalau tidak boleh, itu masuk kategori syirik atau bukan? Baik. Baiklah, Abdullah Iqra. Qasamun. Nanti baik, kata ya, qismun bagian macam, kalau qasamun sumpah. Baik. Kemudian tusyrikun, kalian berbuat syirik, asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Ini dikatakan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang paham tauhid, ya. Nah, mengkritik perbuatan atau perkataan sebagian sahabat. Baik, masyaallah wa syi'ta. Di antara lafaz syiriknya adalah ucapan ini, masyaallah wa syi'ta. Baik, wa hadza fi tasyrikun fihi, ada fihi-nya di situ. Wa hadza fihi ya. Fihi tasyrikun fi masyiatillah. Dan ini ada penyekutuan dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, ini masuk kategori syirik. Ya. Dan kalian mengatakan wal Ka'bah, wal Ka'bati, demi Ka'bah. Wa hadza qasamun bi ghairillah. Ini merupakan sumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelahnya baca Abdullah, siapa? Abil. Ya. Wa ya'tafu atafa ya'tifu. Tabi'atan. Baik, kemudian makna global dari untuk hadis ini, zakar hadzal Yahudi, menyebutkan orang Yahudi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebagian orang Islam pada hari itu mereka terjatuh dalam syirik kecil ketika muncul darinya ya lafaz ini yang dia sebutkan. Faqarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tibariya minasyirki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkannya, ya, menetapkan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ala tibariha, atas dianggapnya perkataan atau lafaz-lafaz tersebut bagian dari kesyirikan. Nabi membenarkan ucapan orang Yahudi. Wa arsyada ila isti'mal lafzi al-ba'id an minasyirk, dan beliau membimbing, ya, mengarahkan untuk atau kepada penggunaan lafaz yang jauh dari kesyirikan. Bi an yahlifu billah, dengan apa? Agar mereka bersumpah dengan nama Allah.
dan agar mereka menggandengkan masyiatal abdi, kehendak hamba kepada kehendak Allah bi summa, dengan kata summa, dengan kata kemudian. Allati hiya litartib, yang merupakan summa ini litartib untuk urutan, ya, urutan, wa tarakhi, ya, tartib dan tarakhi, ada jenjang jeda. Baik, urutan ke satu, kedua, setelahnya. Litakuna masyiatal abdi, agar keberadaan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi secara lafaz saja itu dijaga, ya, walaupun hatinya tidak bermaksud, tapi lafaz pun harus dijaga. Baik, ini sama juga dalam segala hal, baik buat apa, syair-syair, ya, lagu-lagu, sama saja, ya, tidak bisa dengan alasan ini kan syair, lagu saja, tidak ada maksud untuk menyekutukan Allah, sama saja, ya, ini kesyirikan. Baik, ahli tauhid itu menjaga baik lafadznya apalagi hatinya, dia berusaha menjauhkan dari perbuatan, perkataan atau keyakinan syirik. Baik, kemudian setelahnya silakan Rafif baca. Kemudian kata Syekh, kesesuaian hadis ini untuk bab an-nafi, bahwasanya di dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya perkataan masya Allah syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, adalah kesyirikan, ya, kesyirikan. Ya, setelahnya baca, akhwan. Wal halfa, ya, satu lagi. Baik, kemudian beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya ucapan masya Allah wa syi'ta dan bersumpah dengan nama selain Allah adalah kesyirikan, karena sesungguhnya Rasulullah SAW beliau menetapkan, ya, mengakui orang Yahudi atas ungkapan keduanya merupakan dari kesyirikan. Ungkapan apa? Masya Allah wa syi'ta dan bersumpah dengan nama selain Allah merupakan kesyirikan. Nabi mengikrarkan juga, membenarkan pernyataan orang Yahudi. Kedua, pengetahuan orang Yahudi terhadap syirik kecil. Ini pengetahuan orang Yahudi terhadap syirik kecil, ya, karena semua agama samawi itu sama, tauhid, ya, pada asalnya tauhid. Kemudian setan masuk, ya, menghiasi-hiasi sehingga para penganutnya yang tadinya bertauhid menjadi berbuat syirik. Sama juga seperti umat Islam, ya, sebagian mereka ada yang berbuat syirik. Kemudian yang ketiga, fahmul insan idza kana lahu hawa. Fahmul insan, sini ya. Fahmul insan idza kana lahu hawa. Pemahaman seseorang apabila dia memiliki hawa. Di situ fahmul insan idza kana lahu hawa. Pemahaman manusia seseorang apabila dia memiliki hawa. Hawa yahwi, hawa. Wallahu kita lewati. Keempat, qabulul haqqi mimman jabihi, menerima kebenaran
dari orang yang datang membawanya. Wa in kana aduwan, walaupun orang tersebut musuh, mukhalifan fiddin, yang menyelisihi agama, ya, yang menyelisih agama. Baik, kalau dia datang membawa kebenaran, kita terima kebenaran tersebut. Tetapi jangan cari-cari kebenaran dari musuh, ya, dari ahlul dhalal jangan. Tapi kalau dia datang membawa kebenaran, kita terima. Baik, yang kelima, Ahmad silakan. Terus badila. Baik, kemudian faedah yang kelima, bahwasanya syirik kecil la yukhriju minal millah. Syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari agama, ya, tidak mengeluarkan seseorang atau pelakunya dari agama. Dia tetap muslim tapi berkurang keislamannya, berkurang tauhidnya. Yang keenam, menjauhi dari lafaz-lafaz yang mencacati terhadap tauhid, terhadap akidah. Menjauhi dari lafaz-lafaz yang mencacati akidah. Wastibdalwa, dan mengganti lafaz tersebut bil alfazil ba'idah, dengan lafaz-lafaz yang jauh dari kesyirikan, dari lafaz-lafaz yang jauh dari penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bahwasanya orang alim apabila dia melarang dari sesuatu, maka dia hendaklah menjelaskan penggantinya, ya. Apabila dia melarang sesuatu, hendaklah dia menjelaskan penggantinya. Alladzi yughni anhu, yang diperlukan, yang tidak ginaan, yang tidak diperlukan, yang tidak diperlukan idza amkan, apabila memungkinkan. Yughni an di situ, ya, yughni anhu, yang tidak diperlukan. Ginaan kan tidak butuh, yang tidak perlu apabila memungkinkan. Yang kedelapan, an-nahyu 'anil syirki, bahwasanya larangan dari kesyirikan amun, itu umum, ya, umum. La yasluhu minhu syai'un, tidak boleh darinya sesuatu apapun, ya, hatta bil Ka'bah, sampai untuk Ka'bah. Allati ya baitullah, yang dia merupakan rumah Allah, fi ardihi, di muka bumi. Fa kaifa bi ghuriha, maka bagaimana dengan selain Ka'bah, ya. Dengan makhluk termulia pun, yang mulia pun, yang Allah muliakan, tidak boleh, apalagi dengan selainnya. Kesembilan, itsbatul masyiah lillah, penetapan masyiah bagi Allah. Wa itsbatul masyiah lil 'abdi, dan juga penetapan masyiah, kehendak bagi hamba. Wa anna tabi'atun li masyiatillah, dan bahwasanya kehendak hamba mengikuti kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sampai 9. Baik, cukup. Alhamdulillah selesai. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya, pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.